Kali ini saya ingin bahas ya tentang cara saya menentukan harga wajar suatu saham. Di sini ada beberapa metode yang saya gunakan. Yang paling sering saya gunakan yaitu metode histori 5 tahun ya, yang ini. Lalu di sini saya belajar dari buku Jurus-jurus valuasi saham dari Raymond Budiman di sini. Lalu di sini ada juga metode Benjamin Graham ya. Di sini saya belajar dari YouTube, dari channelnya Diskusi Investasi. Nanti kalau memang mau belajar metode Benjamin Graham, saya share ya linknya. Lalu di sini ada metode ROE ya. Di sini saya belajar dari bukunya Pak Teguh Hidayat ya di Value Investing. Sini metode ROE. Oke, nanti kita bahas ya satu persatu untuk metode mencari harga wajar suatu saham. Oke, kita lanjut dulu ya untuk kita mulai dari menghitung harga wajar metode histori 5 tahun. Pertama, kita hitung dulu ya PBV. PBV di sini. Caranya kita masukkan data PBV di tahun 2018. Ini dirata-ratakan ya, ini dapatnya dari sini ya. Ini tahun 2018. PBV-nya ini ya. Dari 4 kuartal 1, 2, 3, 4. Lalu nanti 2019 juga kita import sini ya. Lalu 2020 juga kita import sini. Jadi ini 2018 itu rata-ratanya itu 1,2 ya. 1,2, lalu yang 2019 itu 1,7 ya, 1,68 dibulatkan jadi 1,7. Lalu ini yang 2020 1,9 ya. Ini ya 1,9 dibulatkan. Dan 2021 2002 sama kayak tadi ya. Sampai akhirnya nanti dapat histori 5 tahunnya. Baru dirata-ratakan. Baru nanti dikali dengan book value yang kuartal 1 2023. Ini karena saya udah ada datanya ya. Ini saya input dari laporan keuangan ya. Jadi ini book value-nya sebentar. Book value-nya yang kuartal 1 2023 ini 122 ya. Ini didapat dari jumlah ekuitas yang di kuartal 1 2023 dibagi dengan jumlah saham yang beredar, maka akan dapat book value yang ini. Book value kuartal 1 2023. Nih. Baru nanti dikalikan. Ini, maka dapat harga wajar dari metode PBV ya di sini 193. Itu tadi ya untuk yang pertama yang PBV. Karena tadi PBV udah, ini kita lanjut ke yang price per sales atau harga saham per penjualan. Jadi ini history yang penjualan tadi kan per book value. Jadi 11,3, 2,9 atau 4,3 ini dapat dari mana? Jadi di sini ya. 11,3 ini didapat dari harga saham di tahun 2018 terakhir dibagi dengan penjualan per lembar saham beredar. Nih, baru dapat 11,3. Untuk penjualan per lembar saham beredar ini didapat dari ini kan 2018 ya. Penjualan 2018 ini penjualan atau pendapatan 2018 dibagi dengan lembar saham, jumlah lembar saham beredar. Baru dapat 21,50. Ini penjualan per lembar saham beredar ya. Baru bisa dapat price per sales-nya yang 11,3. Yaitu harga saham dibagi penjualan per lembar saham. Ini hasilnya 11,3. Dan 2019 sampai 2023 sama juga ya. Sebagai contoh ini yang 2019 ini harga saham di 2019 dibagi dengan ini penjualan 2019 dibagi dengan jumlah saham yang beredar di ini ya, jumlah saham beredar ya. Oke, baru dapat ini. Harga saham dibagi ini, penjualan per lembar saham beredar. Dan 2020 sampai 2022 sama ya. Jadi ini 11,3, 2,9 per 0,3 itu dapat dari ini ya. Harga saham dibagi penjualan per lembar saham beredar.
Sedangkan penjualan per lembar saham beredar ini didapat dari penjualan dibagi jumlah saham yang beredar. Oke, ini ya udah dapat ya 11,3, 2,9, 4,3 ya. Sampai 2022 baru ini dirata-ratakan. Dapat ini, lalu ini penjualan terakhir ya. Penjualan per lembar ya. Saya ambil yang terakhir di tahun 2022 kemarin, ini 40 ya. Ini ya, saya ambil yang ini. Penjualan per lembar saham beredar. Saya ambil yang itu, baru dikalikan ini. Rata-rata ini dikali dengan penjualan per lembar saham ya. Baru dapat yang bagian ini. Oke, kita lanjut yang bagian pair ya. Yang pair, histori 5 tahunnya. Yang pair ini dapat dari mana? Yang ini ya, data juga ya. 24, 6, 8, 12, 7. Ya. Bagi yang belum tahu pair itu dapat dari mana? Pair itu harga saham dibagi IPS. Harga saham ya di tahun 2018 akhir dibagi dengan IPS. IPS itu didapat dari cara mencari IPS. IPS itu caranya laba bersih dibagi jumlah saham beredar, maka akan dapat IPS ini. Sama ya, ini yang 2019 IPS-nya laba bersih 2019 dibagi ke ini jumlah lembar saham beredar. Oke. Yang 27 ini sama ya, yang ini dengan ini sama ya. Tinggal saya sama dengankan aja ini, sama dengan ini. Ya, jadi IPS itu didapat dari laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Oke, setelah mendapat IPS-nya, baru kita bisa mendapatkan pair. Pair itu harga saham dibagi dengan IPS. Maka kita akan dapat 24, 6, 8, 12, 7 ya. 24, 68, 24, 68, 12, 7. Nah ini, baru kita rata-ratakan seperti biasa. Ratakan, baru ini kita ambil IPS yang terakhir di tahun 2012 terakhir. IPS di tahun 2012 kemarin ini yaitu 25,6. Ini ya, 25,6. Baru nanti kita kali ya. Kali yang rata-rata dikali dengan IPS terakhir di tahun 2012. Baru dapat ini. Oke, itu tadi untuk yang pair. Kita lanjut yang price per OPS ya, atau laba operasi di sini. Di sini kita cari datanya dulu di sini dari tahun 2018 sampai 2022. Di sini ya. Yang ini jadi caranya ini harga saham dibagi laba operasi per lembar saham. Dan untuk laba operasi per lembar saham ini didapat dari laba operasi dibagi ini ya, laba operasi tadi 2018 ya. Laba operasi 2018 ini saya dapat dari laporan keuangan dibagi jumlah lembar saham beredar ini. Maka akan dapat 8,2. Lalu ini juga ya sama. Laba operasi 2019 dibagi jumlah saham yang beredar. Oke, sama juga ya, 2020 juga ini. Maka kan kita dapat ini ya, laba operasi per lembar sahamnya dulu. Baru kita bisa bagi harga saham dengan laba operasi per lembar. Karena ini harga saham per lembar ya, ini semua ya. Jadi dibagi dengan laba operasi per lembar juga. Baru bisa dapat price per laba operasi ini ya. Setelah dapat 286,2, 8,6 ini, baru kita rata-ratakan. Sama kayak tadi ya, kita rata-ratakan, baru dikali dengan laba operasi yang tahun 2022 kemarin yang kuartal 4. Laba operasi. Ini ya, 24. Setelah kita udah dapat yang ini, yang keempat ini ya, histori yang keempat ini, selanjutnya kita cek ya di sini, apakah di
di sini ada yang terlalu timpang atau beda jauh ya rata-ratanya seperti ini kan. Ini biasanya kan 6, 12, 8, atau 6 kan. Ini jauh sendiri 28,3. Biasanya saya adjust ya. Saya adjust ya rata-ratakan ini dulu. Ini rata-ratanya 8,6 ya. Maka ini saya ubah 8,6 yang beda jauh ini. Ya. Lalu yang ini apakah ada terlalu jauh ya, ini 24 saya adjust lagi. Rata-ratanya ini 8 ya. Baru saya ubah. Ya. Yang ini saya ubah juga karena ini timpang di 2018. Atau beda jauh ya. 4,3 nih. Ya. Ini sama ya. Untuk TV saya rasa nggak ada terlalu jauh ya perbedaannya. Jadi nggak perlu saya adjust. Nah, barulah kita dapatkan ini ya. Jadi ini sekitaran segini ya. Ya. Baru kita dapat harga wajarnya 155 ini. Jadi kisaran harga wajarnya 172 sampai 205. Jadi rata-rata valuasinya wajarnya segini ya. Kemarin harganya 168, harga wajarnya 155. Jadi margin of safety-nya 13,80. Ini ya untuk metode yang 5 tahunan. Untuk yang adjust tadi, ini ide saya sendiri ya. Jadi nggak ada di buku ini. Jadi saya merasa kalau ada agak ketimpang tuh hasilnya agak kacau dia, agak beda jauh. Makanya ini ide saya sendiri buat di adjust biar sama ya. Tapi itu terserah dari kalian. Kalau kalian nggak mau ngejust atau tetap sama kayak tadi ya. Ini nilai yang sebelum di adjust ya. Kita simpan dulu. 253 ya. Oke, ini yang nilai yang kita adjust nih ya. Kita ratakan dulu 4,3. Ini maka kita ubah 4,3 juga. Lalu sini yang kita adjust atau kita sesuaikan di sini 8 karena timpang jauh ini kita ubah 8. Ini timpang jauh 8,3 kita ambil 8,6 ya. Katanya 8,6. Kelihatannya di sini udah hampir sama. Dan ini yang setelah kita adjust valuasinya jadi 195 dan ini yang sebelum kita adjust atau sesuaikan. Jadi ini terserah kalian ya, pilih yang mana. Mau metode yang di adjust, yang disesuaikan. Yang disesuaikan ini metode saya ya, bukan dari buku. Jadi menurut saya kalau nggak disesuaikan tuh nilainya aneh, nggak sama ininya. Jadi nanti kalian lihat ya, kita bisa di revert ya, di reverse, dilihat sebelumnya, evaluasi yang sebelum di adjust dengan yang sesudah. Jadi yang sesudah 195, yang sebelum di adjust harus disesuaikan ini. Nah ini kalau yang sebelum di adjust ini agak jauh kan, timpang jauh dia. Sedangkan yang udah disesuaikan, nah ya kurang lebih sama ini ya. Itu tadi ya, tinggal pilih yang mana mau kalian pakai. Itu tadi ya metode histori 5 tahun. Jadi saya minta maaf kalau memang penjelasannya agak membingungkan. Jadi kalau memang masih bingung, bisa beli langsung ya bukunya di, ini bukan promosi ya. Ini jurus-jurus valuasi saham kalau memang kalian memang mau lebih detail karena ini lebih lengkap ya. Banyak sekali valuasi saham dan saya gunakan yang ini. Bisa jika kalian masih bingung. Terus untuk yang nilai-nilai ini kalian bisa dapatkan dari laporan keuangan ya. Mungkin nanti akan saya share untuk data ini. Tinggal di download nanti ya. Kita lanjut ya untuk menentukan harga wajar metode penjamin Graham. Di sini saya nggak akan mengulas detail ya tentang ini. Nanti bisa dicek ya di channel diskusi investasi, nanti saya share linknya. Jadi kenapa saya nggak terlalu saya nggak pakai metode ini karena metode ini nih metode untuk emiten yang stabil mengalami kenaikan IPS. Jadi nggak semua emiten bisa memakai metode ini. Jadi contohnya emiten yang cocok ini emiten yang setiap tahun IPS-nya bertumbuh. Misalnya tahun ini tumbuh 19%, tahun depannya tumbuh lagi 19%.
tahun berikutnya tumbuh lagi 19%, yang stabil. Nah, itu cocok menggunakan metode ini. Contohnya Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri ya, yang selalu bertumbuh IPS-nya. Dan rata-rata juga kenapa saya nggak memakai ini, rata-rata saham di IHSG itu eh, jarang sekali yang bisa seperti itu ya, bertumbuh. Paling ada beberapa sih seperti Sido, Arna ataupun Alfamart ya yang cocok menggunakan ini. Cuman nggak juga dia konsisten, kenaikannya naik 19%, 19%, 19% gitu ya. Makanya saya agak kurang cocok menggunakan metode ini. Jadi tapi kalau kalian memang mau belajar metode ini, bisa dicari ya di diskusi investasi ya, channel ini. Baru cari cara menghitung nilai intrinsik saham, metode ini. Oke, itu data ya. Mohon maaf, ini saya nggak akan saya detailkan cara menghitungnya. Kita lanjut ya, yang metode harga wajar dengan ROE ya. Di sini saya dapat dari buku Bapak Teguh Hidayat. Sebenarnya banyak ya metodenya, cuman untuk ROE ini saya ambil dari buku ini juga. Saya ambil sebagian metodenya. Jadi di sini untuk Arna contohnya ya, saya ambil Arna, ini saya ambil dari data Indo Premier. Di sini ROE Arna, di sini 34,4,2 ini ya ROE-nya. Lalu untuk menghitung harga wajar PBV-nya di sini rumusnya gampang ya, 34,42% ini dibagi 10. Dibagi 10 maka nanti dapat ya ini dibagi 10 maka akan dapat 34 kali. Yang kedua kita tentukan BV-nya. BV-nya itu book value-nya itu ini ya. Book value-nya bisa didapat di sini 230. Nah, ini. Setelah itu baru kita tinggal kalikan. Yang ini book value dikali yang PBV tadi 3,4. Maka akan dapat harga wajarnya 792. Sedangkan harga yang di bursa itu kan 900. Nah, ini maka valuasinya mahal. Nah, ini menurut metode ini ya. Lalu contoh yang kedua, ini yang RSII, ini ya. ROE-nya 13,51%. Jadi rumusnya 13,51 ini dibagi 10 sama kayak tadi ya, dibagi 10 hasilnya 14 kali. Lalu kita cek BV-nya ini. BV-nya 6376. Ya ini ya 6376. Baru ini kita kali ya. PBV tadi 1,4 kali dikali BV. Maka kita akan dapat 8614. Sedangkan harga di bursa itu 6450. Jadi ini murah. Nah, ini ya cara hitungan book value. Menghitungkan dengan metode ROE tadi. Kita sekali lagi ya, contoh ROE Demas ini. Demas ROE-nya 10,37, tinggal dibagi 10 lagi ya. Hasilnya 1,0 kali. Nah, book value-nya ini 124,42. Tinggal dikali ya. Yang ini hasil tadi, yang dibagi 10 dikali dengan book value-nya. Maka akan dapat 129. Nah, dibandingkan dengan harga saham di bursa Demas ini 168, karena yang dibilang mahal. Nah, itu tadi ya yang metode ROE. Tapi biasanya kalau untuk saham-saham yang udah terkenal ya seperti Telkom, Astra atau apa itu biasanya ada penyesuaian, ada adjustment. Nah, itu nggak perlu lah saya informasikan di sini ya. Mungkin kalau mau memang lebih detail bisa dibaca di buku Value Investing. Di sini banyak sekali informasi yang menarik ya tentang value investor. Jadi dan metode ini pun jarang juga saya pakai. Saya lebih senang pakai metode yang ini. Metode history 5 tahun karena ini benar-benar mencerminkan dari si emiten itu, history 5 tahun itu. Makanya saya senang pakai ini dibanding pakai metode yang dua ini. Oke, itu tadi ya sharing dari belajar untuk sharing lah ya cara menghitung valuasi saham atau nilai harga wajar saham menurut saya ya, berdasarkan metode saya yang saya belajar dari beberapa sumber ini ya. Jadi saya yang sering saya pakai ini. Gitu tadi ya, terima kasih sudah menonton. Ya, semoga bermanfaat lah ya.